Ya wis tak mulai wis sudah. Untuk yang kedua kita mengisi data perusahaan, selanjutnya kita masuk ke aktifkan modul perincian. Ini sudah saya jelaskan tadi, untuk kode perusahaan RN Komputer, nama perusahaan rental komputer RN, nomor registrasi 567, alamat Jalan Rogo Tentrem, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, negara Indonesia, kode pos 50199, nomor telepon 024356741 ya. Sebetulnya untuk nomor kode perusahaan dan sebagainya itu sampai email bisa Anda ganti sendiri ya, sesuai dengan Anda yang inginkan. Untuk NPWP bisa sama dengan ini 13108067506. Tanggal pengukuhan 1 Maret 2008. Nah, selanjutnya untuk mengaktifkan nomor saldo itu kita masuk ke maintain, entry saldo awal rekening, inputkan saldo awal. Di sini ada nomor rekening 11200, rekening baru yaitu kas di perusahaan, saldo 2 juta, 11400 kas kecil ya, ini 1 juta. 15000 perlengkapan. 500.000, 16000 ini komputer 25 juta. 16100 akumulasi penyusutan komputer kosong, saldonya kosong. 16000 peralatan dengan saldo 5 juta. 16100 akumulasi penyusutan peralatan. 31000 modal Yuanita ya, 33.500.000. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan modul ya. Di modul ini Anda aktifkan semua. Setelah itu aktifkan modul grup akses ya. Buat grup akses baru. Untuk kode atau grup akses itu account atau accounting ya. Kontrol akses dan audit, Anda aktifkan jejak audit. Modulnya aktifkan semua ya di modul, sedangkan di menu bar juga aktifkan semua. Perintah itu semua aktifkan atau bisa berubah ya di tarif mata uang. Nah, selanjutnya aktifkan modul pemakai, buat data pemakai ya. Untuk kode pemakai adalah account. Nama pemakai, nama Anda, jabatan, kepala accounting, grup akses account, kata kunci atau password nama depan Anda, konfirmasi password nama depan Anda, mode login, main screen underscore sm. Nah, nanti di sini bisa Anda tulis sama seperti itu. Nah, selanjutnya untuk keluar dari Value Plus, ini Anda bisa aktifkan Value Plus, kode loginnya Value Plus Admin, passwordnya Value Plus Admin, nama perusahaan rental komputer RN. Nah, sekarang kita masuk ke modul buku besar ya. Di sini untuk modul buku besar itu untuk akunnya CA0000, description current asset, kategori CA level 1, control account yes ya, currency ID. CA 0100 kas ya, kategori CA level 2,
Kontrol account yes, IDR ya. Jadi currency-nya semua adalah IDR. CA 0101 kas di tangan. Kategori CA level 3, kontrol account no, currency IDR. CA berikutnya 0102 kas di bank. CA ya kodenya levelnya 3, kontrol account no, currency IDR. Jadi untuk currency ini semua sama IDR. Sedangkan yang piutang perlengkapan yaitu ada level 2 untuk fixed asset atau aktiva tetap. Contohnya VA 0100 ini komputer. Kategori VA fixed asset, levelnya 2. Kontrol account no. Ini currency-nya IDR semua ya. Untuk yang akun penyusutan komputer FA 0101 ini juga FA levelnya 2 ya. Selanjutnya untuk peralatan itu FA 2 ya, ID-nya ER. FA 0201 akumulasi penyusutan peralatan. Sama ya, FA aset atau aktiva tetap levelnya 2. Kontrol akunnya no. Karena liabilities atau CL di sini ada hutang usaha, ada hutang lain-lain. Sedangkan equity modal. Di sini ada modal, ada privé ya. Jadi kategorinya EQ. Levelnya 2, modal 2, privé 2. Kontrol account tidak, IDR ya, currency IDR ini. Nah, berikutnya untuk income. Ada pendapatan rental, ada pendapatan jasa servis. Untuk biaya expense ini ada biaya gaji, ada biaya sewa, biaya telepon, biaya listrik dan PAM, biaya iklan, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya perlengkapan, biaya bunga, biaya umum. Nah, untuk kodenya kalau income ya IN, kalau expense EX ya. Untuk kategori itu ada level 2 ya, level 1, level 2. Kategori tidak, currency mata uang IDR. Nah, sekarang di sini yang dimaksud level 1 itu apabila dia punya sub. Level 2 dia punya sub, tapi yang terakhir di sini kalau level 3 berarti dia tidak punya sub ya. Nomor rekeningnya ini tidak punya sub. Tidak ada bawahnya lagi. Contohnya seperti kas level 1. Kas di bank level 2. Kas di bank BRI level 3 karena sudah BRI tidak ada cabang lagi. Kas di BNI, kas di Bank Mandiri. Nah, ini masuk ke level 3. Sedangkan untuk kategorinya ya dan tidak itu kalau dia masih level bawahnya masih sub berarti jawabnya iya. Tapi kalau bawahnya tidak ada sub berarti jawabnya tidak. Ya seperti tadi bank. Ya, karena bawahnya ada sub bank apa? Bank BRI. Nah, kalau seandainya BRI cabang atau pusat, nah berarti ya. Nah, sekarang cabangnya apa? BRI cabang, BRI pusat. Nah, kalau sudah BRI cabang pusat berarti kendalinya adalah tidak, karena sudah tidak ada subnya lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan kategori ya. Jadi pengendali ya atau tidak. Berikutnya untuk mencatat ke dalam jurnal, maka di sini kita masuk ke, Anda lihat yang di lingkari merah, masuk ke buku besar. Klik ikon entry journal atau klik menu entry ya. Jadi di sini Anda klik yang lingkar merah lagi ada entry journal. Nah, ini tinggal Anda klik saja.
Ya, ini. Jadi Anda nanti ngekliknya di buku besar ya yang sudah ada lingkaran merah, sama Anda klik yang di ini journal entry. Nah, berikutnya maka nanti untuk mencatat ke jurnal yaitu di sini jenis jurnal untuk menunjukkan jenis entry jurnal yang diinginkan. Jurnal umum adalah entry umum di mana baik debit dan kredit harus dimasukkan secara manual. Untuk sumber jurnal digunakan apabila jurnal yang berkaitan telah ditetapkan dalam submenu maintain. Ya, di maintain sumber jurnal. Untuk manual di sini dipilih apabila nomor secara otomatis tidak diinginkan. Sedangkan untuk jenis entry, standar dipilih jika entry buku besar standar yang dibuat. Kode ulangan dipilih ketika entry ulangan dibuat sehubungan dengan entry jurnal lain dengan nomor referensi yang sama. Setiap baris transaksi dari entry jurnal ini ditampilkan di tabel garis dengan kode rekening, keterangan, dan jumlah yang didebet atau dikredit. Ya. Jadi nanti di sini untuk pengisian khusus jurnal semua nanti dimasukkan baik kode rekening, baik keterangan, jumlah, nominal, dan letaknya di sebelah debit atau di sebelah kredit. Ya. Nah, berikutnya di sini kita akan masuk ke baris item. Untuk memasukkan baris item, maka yang pertama kita ketikkan kode rekening. Ya, jadi kode rekening yang diinginkan atau pilih dari kotak pilihan ya. Kotak pilihan itu nanti akan muncul kode-kodenya, tinggal Anda klik, Anda pilih. Dapat juga menentukan rekening yang diinginkan dengan memasukkan ketering rekening atau memilih data ketering ya, keterangan kotak pilihan. Jika tidak ingat kode rekening atau nama rekening dengan tepat, dapat mengklik tombol ya dan ketikkan kata untuk mencari rekening yang diinginkan. Nah, setelah itu kita masukkan jumlah debit atau kredit. Setelah itu kita tekan enter untuk menambah baris item pada akhir tabel garis sebagai contoh untuk entry jurnal ya berikut transaksi. Nah, ini ada contohnya. CV Stekom tanggal 1 Agustus 2006 ya ini. Nanti kita akan masuk di tinggal Anda klik yang Stekom itu, klik tombol OK, maka akan masuk dalam bentuk jurnal seperti ini. Di sini ada kas ya. Ada kas sebelah debit, ada modal sebelah kredit ya. Bagaimana kita akan memasukkan dari nota seperti ini, kita masukkan ke aplikasinya. Nah, caranya jurnal entry yang terpos tadi dapat diubah atau dihapus dengan mengedit baris item. Ya, jadi klik dan sorot baris item yang diinginkan pada tabel baris dan perincian baris item, maka tampil bidang di atas ya. Setelah itu Anda sorot jumlah tersebut dan buatlah perubahan yang diinginkan untuk jumlah debit atau kredit. Berikutnya tinggal Anda tekan enter untuk menerima perubahan. Sementara untuk menghapus sebuah baris item, tinggal Anda klik dan sorot baris item yang diinginkan pada tabel garis yaitu. Nah, kalau untuk menghapus ya tinggal Anda klik tombol hapus jurnal. Berikutnya, untuk memasukkan jurnal, di sini CV Stekom Makmur yaitu sebagai berikut, tanggal 2 Agustus dibayar sewa gedung untuk bengkel selama 1 tahun 750.000. Ya, jurnalnya sewa dibayar di muka pada kas. Ya, ini. Jadi kenapa di sini jurnal kasnya sebelah
kredit karena kita mengeluarkan uang ya untuk membayar sewa gedung. Berikutnya tanggal 3 ada jurnal diterima pendapat, ada transaksi diterima pendapatan jasa servis 1.500.000. Maka jurnalnya kas pada pendapatan jasa. Ya, di sini kas karena diterima tunai. Jadi rekeningnya masuk ke kas. Ya, kas pada pendapatan jasa 1.500.000. Sedangkan tanggal 4 dibeli peralatan bengkel tunai 500.000, maka jurnalnya peralatan bengkel pada kas ya 500.000. Selanjutnya tanggal 8 dibeli perlengkapan bengkel 300, maka jurnalnya perlengkapan bengkel pada kas. Ya. Kita lihat di sini debetnya adalah perlengkapan bengkel karena barang bertambah yaitu berupa perlengkapan bengkel. Sedangkan kasnya dikredit karena uang yang ada di perusahaan berkurang, uang kas ya di perusahaan berkurang, maka letaknya sebelah kredit. Berikutnya lagi tanggal 10 dibeli kendaraan 8 juta. Nah, dibayar tunai 5 juta, sisanya hutang. Berarti kita lihat kalau kita mengeluarkan uang seharusnya 8 juta, tapi perusahaan baru mengeluarkan uang 5 juta, yang sisanya adalah tanggungan, ya, kewajiban yang harus dibayar atau hutang. Maka jurnalnya kendaraan pada hutang dan kas. Ya, kendaraan sebelah debet karena bertambah. Hutang sebelah kredit karena bertambah. Kas sebelah kredit karena berkurang. Maka jurnalnya kendaraan pada hutang dan kas. Berikutnya tanggal 14. Dibeli tambahan peralatan bengkel 1 juta, tetapi baru dibayar tunai 800.000. Sisanya kredit. Nah, ini juga jadi sama. Kalau tadi dibeli kendaraan, sekarang dibeli peralatan. Maka jurnalnya peralatan bengkel pada hutang dan kas. Ya, ini. Tanggal 16 diterima pendapatan jasa servis tunai. Nah, kas pada pendapatan jasa. Tanggal 18 dibayar hutang toko Rahayu 1 juta. Nah, di sini jurnalnya hutang pada kas. Kenapa hutangnya ada di sebelah debet, sedangkan kasnya ada di sebelah kredit? Kenapa? Nah, di sini bisa Anda lihat karena kita di sini membayar, ya, membayar hutang. Jadi perusahaan kan mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang berarti kasnya sebelah kredit. Ya, ini. Tanggal 19 diterima pendapatan dari Tuan Anto atas perbaikan mobil 2.500.000, tetapi baru dibayar tunai 2 juta, sisanya minggu depan. Nah, kita perhatikan jurnalnya kas piutang pada pendapatan, ya, karena di sini pendapatannya keseluruhannya 2.500.000, jadi ya kita tulis pendapatannya 2.500.000, tetapi yang baru diterima itu berupa kas, masuk ke kas. Yang 500 sisanya belum, maka masuk ke rekening piutang. Jadi piutang itu adalah pendapatan tetapi yang belum diterima. Berikutnya tanggal 20 dibayar gaji pegawai untuk 5 orang 2.500.000, ya. Maka jurnalnya biaya gaji pada kas, ya. Ini karena kasnya sebelah kredit, perusahaan mengeluarkan uang. Berikutnya slide yang ke-15. Tanggal 22 Agustus diterima piutang dari Tuan Anto 300.000. Maka kita lihat jurnalnya adalah kas, ya, diterima piutang.
kas pada piutang. Karena piutangnya tagihannya sudah dibayar ya. Jadi piutang sebelah kredit, perusahaan bertambah kas sebelah debit. Tanggal 25 Agustus dibeli berbagai macam perlengkapan bengkel. 750.000. Maka di sini perlengkapan bengkel 750.000 pada kas 750.000. Tanggal 27 diterima pendapatan lain-lain 1 juta. Jurnalnya kas pada pendapatan lain-lain 1 juta. Tanggal 28 dibayar cicilan kendaraan 500.000. Jurnalnya hutang lain-lain pada kas 500.000. Tanggal 30 dibayar biaya umum 500.000. Maka jurnalnya biaya lain-lain pada kas. Nah, di sini Anda perhatikan untuk biaya umum kita masuk ke biaya lain-lain ya, dimasukkan ke rekening biaya lain-lain. Sedangkan tanggal 31 diterima pendapatan jasa servis tunai 800.000. Maka jurnalnya kas pada pendapatan jasa. Ya, jadi kita perusahaan menerima ya, uang tunai sebesar 800, ini dimasukkan ke rekening kas, dan yang sebelah kredit 800 ini masuk ke rekening pendapatan jasa servis. Ya, berikutnya setelah itu, nah di sini kita akan melihat untuk menampilkan jurnal umum yang di-entry secara keseluruhan atau mencetak entry jurnal, maka kita klik menu laporan. Ya. Tinggal kita klik menu laporan. Di sini ada laporan entry jurnal. Ya. Maka kita nanti akan melihat di sini untuk entry jurnal ada tanggal ya. Tanggal awal transaksi sampai berakhirnya tanggal berapa di sini. Sedangkan salin ke printer, kalau memang lengkap 1 ya kita klik 1 di sini untuk susunan cetakan masuk ke susunan baku. Nah, tinggal Anda klik OK. Langsung aja, ini tidak usah Anda rubah, langsung Anda klik aja ya, klik OK, maka akan muncul tampilannya berikut seperti ini. Nah, di sini di atas adalah identitas perusahaan. Itu ada CV Stekom Makmur. Berikutnya ada keterangan jurnal umum, daftar ringkasan ya. Sedangkan untuk transaksi, tanggal transaksi ada, nomor referensi atau jenis jurnal ya tadi seperti buku besar ya. Keterangan. Nah, seperti jurnalnya modal dan kas. Oh, keterangannya berarti penyetoran modal oleh pemilik ya. Nah, di sini kalau modalnya sebelah kredit ya masukkan kredit, kasnya sebelah debit yang tadi kita masukkan ya hasilnya sebelah debit. Untuk buku besarnya kode rekeningnya tadi sudah kita masukkan EGI ya 0100 kasnya CA 0101 ya, ini sudah lengkap semua sampai dengan tadi terakhir tanggal berapa tadi 27 ya. Jadi ini cetakan mulai dari tanggal 1 2 3 4 tanggal 8 ya. Nah, setelah ini maka nanti akan tampil ya. Jadi cetakan tadi ini sebetulnya sampai terakhir tanggal 27 dia akan mencetak ini halaman 1, halaman 2 ya sampai halaman berapa sesuai dengan tanggalnya ini tanggal 27 terakhir. Maka nanti di sini untuk menampilkan laporan keuangan perusahaan jasa bisa kita milih laporan ya ini di neraca. Maka di buku besar kita klik ya. Jadi di sini ini buku besar kita klik ini laporan ya, laporan
Terus di sini pernyataan. Nah, pernyataan isinya ternyata di sini ada laba rugi, ada neraca. Tinggal Anda klik, Anda pilih neraca, maka nanti akan muncul. Ya, akan muncul hasilnya. Nah, seperti ini, ya. Laporan neraca langsung Anda oke aja, tinggal Anda klik oke. Nah, perhatikan untuk catatan. Dalam percetakan laporan neraca, pilih tingkat rekening akan mempengaruhi hasil. Misal, jika tingkat rekening dipilih 1, maka yang akan muncul dalam account header, ya account header itu adalah rekening yang tidak bisa diposting karena itu adalah kepala rekening, atau nama rekening yang menjadi header saja. Namun, apabila rekening yang dibuat hingga tingkat ketiga, maka apabila kita pilih 3 pada tingkat rekening, yang akan tampil adalah seluruh rekening yang telah dibuat. Ya, jadi kalau kita pilih 1 ya hanya kepala rekening atau header, tapi kalau kita sudah milih tingkat 2 atau tingkat 3, seluruh rekening akan muncul. Di sini hasilnya bisa kita lihat CV Stekom Makmur neraca, ya. Jadi itu laporan neraca pertanggal 31 Desember, ya. Ada keterangan aktiva lancar, ada aktiva tetap. Nah, nanti di sini total aktiva berapa? Ada kewajiban lancar, kewajiban lain-lain. Ya, kita jumlah, ada modal. Berikutnya neraca saldo, ya. Untuk menampilkan neraca saldo, maka kita bisa milih buku besar. Setelah itu klik menu laporan. Nah, di neraca saldo ini maka akan tampil cetak neraca saldo, ya, sebagai berikut. Coba Anda perhatikan di sini. Jika pilihan tidak termasuk rekening, tidak bersaldo dipilih, maka rekening yang akan tampil adalah rekening yang memiliki saldo saja. Ya. Namun jika pilihan tersebut tidak dipilih, maka yang akan tampil semua rekening, ya, yang telah dibuat. Berikutnya ini adalah laporan neraca saldo, ya. Jadi itu identitasnya CV Stekom Makmur. Terus berikutnya bawahnya adalah neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo ini adalah ada keterangan, jadi kode rekening, keterangan, terus jumlah sebelah debit dan jumlah sebelah kredit, ya. Periodenya ada 2, jadi sebelah debit kredit, ya itu. Berikutnya adalah di sini untuk yang laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi, untuk menampilkan laporan laba rugi per bulan, maka kita milih juga sama ke buku besar, ya, seperti tadi. Setelah buku besar, kita klik menu laporan, kita klik pernyataan, maka akan tampil laporan laba rugi, ya. Formatnya bisa seperti ini, tinggal Anda klik saja, ya. Maka nanti akan tampil. Karena nanti di menunya ini ada, ya, ada manajer, ada macam-macam di sini, ya. Anda tadi masih aktif di buku besar ini. Nah, berikutnya nah, di sini yang tadi kan ini, ya, laporan. Sekarang untuk laporan laba ruginya, untuk hasilnya, ya. Untuk hasilnya di sini bisa Anda lihat di bawah ini laporan laba rugi. Nah, ini, ya. Jadi keterangan nama perusahaan sama, CV Stekom Makmur, laporan anggaran laba rugi, ya, untuk periode berapa ini sudah ada semua di sini. Bisa Anda lihat laba bersih sebelum pajak, ya. Jadi tadi lanjutannya. Kalau yang di atas di sini tadi ada kode rekening, ya. Jadi ada jumlahnya laba bersih sebelum pajak di sini, ya. Setelah itu kita masukkan laba bersihnya sebelum pajak 5.300.000, pajaknya kosong, maka laba bersih setelah pajak, ya. Kalau ada pajak ya dikurangi, kalau enggak ada ya sudah sama dengan atas.
Ada biaya enggak? Biaya di luar usaha. Kalau tidak ada ya langsung dijumlah, atasnya sama. Laba tahun berjalan. Ya, di sini laba tahun berjalannya sebesar 10 juta. Maka tinggal kita jumlah ya. 15.300.000. Dividennya kosong. Bonusnya belum ada. Transfer ke cadangan juga belum ada. Maka yang terakhir laba dipindahkan ke laba ditahan. Ya, ini untuk laporannya. Nah, setelah itu di laporan buku besar pernyataan laba rugi ini juga bersama dengan tadi, tapi di sini adalah formatnya yang 12 bulan atau untuk defaultnya ya. Intinya sama. Jadi jumlah terakhir laba bersihnya 15.300.000 ya. Ini nanti untuk uraian jurnal ya di Value Plus itu masuk ke jurnal umum. Bisa Anda perhatikan ya. Bisa Anda pelajari. Nanti di sini kalau Anda ada kesulitan-kesulitan bisa Anda tanyakan ya. Khususnya untuk materi jurnal umum. Ya, sekian, terima kasih, selamat malam. Yes.